ternyata keberserahan diri kepada Allah itulah kunci dari keberdayaan kita sebagai manusia. Karena pada saat berserah diri, di situ kekuatan tertinggi manusia. Karena pada saat berserah diri itulah kita seperti menghilangkan unsur diri kita sebagai manusia, sebagai hamba-Nya Allah, yang membuat kita kemudian selalu merasa memberdaya, ya, dikuatkan oleh Allah. Karena yang bekerja pada saat itu kita merasanya bukan kita, tapi Allah itu. Dan tenaga Allah itu tiada batas. Kalau kita mengandalkan diri kita, sebentar juga udah capek ya, kita manusia biasa. Tapi kalau kita berserah pada Allah, insya Allah itu kekuatan yang sesungguhnya. Itu yang pertama, itu menjadi sebuah evaluasi juga untuk kita semuanya. Kita harus berbangga menjadi anggota IWAPI. Karena secara nasional organisasi wanita di Indonesia yang paling diakui ada 5, ya. Pertama Muslimat, organisasi wanita ya, Muslimat, Fatayat, Aisyah, IWAPI, dan satunya wanita gereja, ya. Ini 5 organisasi wanita seluruh Indonesia yang paling diakui. Jadi kita termasuknya di dalam IWAPI itu, ya alhamdulillah ya, kita termasuk di dalamnya. Semoga itu menjadi, Allah tetapkan kita menjadi orang-orang pilihan, ya. Orang pilihan dalam arti apa? Menjadikan organisasi ini sebagai jalan untuk kita semakin naik kualitas kehidupan kita. Waktu kita sebelum ikut organisasi, mungkin peran kita hanya peran domestik, ya. Kita hanya istri dari suami kita masing-masing. Dan kita adalah ibu dari anak-anak kita, betul kan? Itu baru peran domestik. Ternyata ketika memantapkan diri kita mengikuti organisasi, berarti kita mulai masuk ke dalam ranah publik, ya. Jadi peran publik kita ketika kita sudah berorganisasi. Maka kalau kita sudah masuk ke dalam organisasi, kita harus naikkan level kapasitas kita. Karena apa? Karena kita akan lebih banyak lagi bertemu dengan orang dengan berbagai macam latar belakang, betul kan? Betul apa? Belum lagi karakter, sifat, watak, latar belakang, pendidikan dan sebagainya, yang membuat kita harus paham tentang konsep perbedaan. Sehingga kalau ada orang lain yang berbeda dengan kita, biasa saja gitu ya, be aja lagi gitu katanya anak-anak gitu ya. Biasa saja karena memang kita itu unik gitu, gak akan sama dengan orang lain. Kalau kita memaksakan orang lain satu pemikiran dengan kita, berarti kita belum dewasa, berarti mental kita belum sehat, ya. Kalau orang lain yang pemikirannya nggak sama, sifatnya nggak sama, kita masih pegel dengan orang yang sifatnya tidak sama dengan kita, berarti mental kita belum sehat. Karena untuk berorganisasi itu harus punya mental yang sehat, ya. Jadi biasa saja menghadapi perbedaan, biasa saja ketika ada permasalahan, wajar kalau ada selisih paham, wajar kalau ada perbedaan pendapat. Oh, semua masalah pasti bisa diselesaikan dengan baik kalau kita memang punya etikat baik untuk menyelesaikannya. Jadi masalah itu, saya pernah bilang di mana? Oh, di AKI kemarin ya. Saya kemarin ini ada beberapa pesan yang harus jadi juklak di dalam sebuah organisasi, ya, untuk kita menjadi refleksi ya untuk diri kita sendiri, introspeksi untuk diri kita sendiri, yaitu pertama, mungkin di antara kita pasti ikut organisasi lain selain IWAPI, betul kan? Ya. Kita boleh berperan apapun di organisasi lain, tapi ketika kita sedang bersama dengan IWAPI, ya, sebagai apa kita, mari kita sadari gitu ya. Karena seringkali begini, ada seseorang yang di organisasi lain, misalnya dia sebagai ketua, dia lupa
di organisasi ini dia sebagai anggota, dia berperan juga sebagai ketua di organisasi ini karena di organisasi lain juga sebagai ketua. Nah itu tidak boleh begitu, harus dilihat sebagai apa. Contoh ya, saya misalnya ketika saya bersama dengan suami, saya adalah istrinya Pak Dwi. Saya lepas semua atribut dari 10 organisasi yang saya ikuti. Dari 10 organisasi itu, semuanya saya nggak pernah meminta untuk ikut. Biasanya diminta, gitu ya. Dari mulai pribadi, KKI dan sebagainya kan, alhamdulillah saya tidak pernah menyebutkan di sini kan. Kita pun berusaha untuk mengerem lisan kita, ya, mengerem nafsu kita bahwa di sini kita sebagai apa. Saya pada saat berhadapan dengan Pak Dwi, saya murni sebagai istrinya Pak Dwi, melepaskan saya sebagai konselor, sebagai terapis, sebagai apapun saya lepaskan. Saya murni utuh sebagai istri Pak Dwi agar bahagia menjalani hari-hari bersama dengan suami. Ketika bersama dengan anak, lepaskan segala atribut kita sebagai apa, utuh penuh, layani anak sebagai amanah dari Allah pada kita. Lepaskan sebagai ketua IWAPI, lepaskan sebagai pemilik ini, pemilik itu, lepaskan karena itu pun semua amanah dari Allah. Pada saat saya di IWAPI, saya sebagai ketua, lepaskan saya sebagai penasihat di KKI, lepaskan saya sebagai ketua di pribadi, lepaskan saya sebagai teman. Utuh penuh di sini agar tidak terjadi crash nantinya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, walaupun kita masih baru, memang baru 1 tahun, ya, tidak ada salahnya kita lebih memahami, ya, seperti apa sih organisasi IWAPI itu. Monggo ibu-ibu yang menginginkan atau ingin memahami lebih dalam lagi tentang anggaran dasar dan rumah tangga yang pastinya sangat berbeda dengan organisasi lainnya. Jadi kita tidak banding-banding, oh kalau saya di sana itu biasanya gini, kok di sini kok nggak gitu lah. Saya memang beda kok, ya kan? Ya, tanpa sadar lo dibanding-bandingkan kayak gitu. Makanya pelajari, jadi banding-banding gitu. Tanpa sadar itu kita sering banding-bandingkan. Kalau di ini sih gini, nah ini yang di sana, nah kita sedang di sini kok gitu. Ya tolong diingat-ingat ya, biar nggak terjadi kekacauan gitu ya, biar semuanya enak, nyaman, ya. Pelajari betul karena memang organisasi IWAPI itu untuk orang-orang yang terbiasa ikut dengan organisasi yang ya asal komunitas, kumpul-kumpul dan sebagainya. Mungkin terlalu ribet untuk urusan organisasi kalau di IWAPI karena segala sesuatu sudah ditata sedemikian rupa dari mulai 49 tahun yang lalu sampai bros pun nggak boleh. Kalau pergi kemana itu sebenarnya apa, memenuhi undangan itu harus pakai blazer misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya sudah ditata sedemikian rupa dan kalau melanggar itu bisa keluar SP. Sampai segitunya kalau di IWAPI itu sebenarnya gitu loh. Tapi kadang-kadang kita suka nakal-nakal dikit gitu, ya nggak apa-apa lah, yang penting yang pusat nggak tahu. Yang penting gaya, ya buat ya. Yang penting gaya ya. Ya nggak apa-apa, saya bertanggung jawab ya buat itu. Ya cuma mungkin jangan terlalu kontras lah ya gitu, tetap mengikuti semua aturan yang ada. Mungkin kalau untuk hal-hal yang tidak prinsip gitu ya gak apa-apa. Nah itu jadi monggo untuk yang membutuhkan ADART nanti bisa difasilitasi sama Mbak Aris ya. Nanti mungkin mengganti fotokopian sekitar berapa nanti Mbak Aris yang sampaikan. Boleh dipelajari lagi dan ketika memang kita sudah di IWAPI, mari kita ikuti semua aturan yang ada di IWAPI. Ya jangan dianggap ribet bla bla dan sebagainya karena itu sebagai konsekuensi kita ya menjadi anggota IWAPI seperti itu. Kemudian ya mari sama-sama, saya tadi sangat ini ya yang dibacakan oleh Bu Nyai tadi ya. Itu tidak mudah dengan berbagai latar belakang dan perbedaan. Tapi insya Allah ya kita semakin bertambah usia
kita harus bersyukur kalau kita berada di dalam organisasi atau komunitas yang positif, karena itu salah satu cara untuk menjaga kepositifan dan kedewasaan mental kita. Kita harus berada dalam sebuah organisasi, karena dalam organisasi yang baik dan positif, di situ ada saling menguatkan, ada saling memahami, ya, ada saling mengerti, ada saling membela satu dengan yang lain, ya. Jangan malah saling menjatuhkan dan sebagainya, itu sudah tidak positif ya, yang kayak gitu. Maka kalau ada yang tidak nyaman, ya boleh saja disampaikan. Tapi ketika disampaikan itu, pastikan dulu kita dalam keadaan perasaan yang sudah nyaman dulu, ya. Untuk kedepannya, ya, agar segala permasalahan bisa diselesaikan, insya Allah duduk bersama, saling tabayun, saling introspeksi diri, betul, ya, insya Allah segala sesuatu pasti akan selesai. Jadi sebenarnya Bu, satu ilmu yang harus kita pahami ketika kita harus ada dalam sebuah organisasi, ya, yaitu perkataan dan perbuatan orang lain itu tidak bisa kita kendalikan, karena memang itu di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran dan perasaan kita sendiri. Perkataan dan perbuatan orang lain harus sesuai dengan maunya kita nanti yang menderita. Gak akan bisa, ya. Kita harus pahami setiap perbuatan orang lain pasti ada latar belakangnya. Ketika ada orang yang selalu butuh pengakuan, ingin namanya selalu number one, misalnya kata ya, ingin selalu dilihat yang tertinggi. Kalau orang yang paham ilmu psikologi, biasanya itu adalah salah satu ciri-ciri luka batin. Karena orang yang terbiasa tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan pengakuan, ya, dan ada masalah mungkin di keluarga, biasanya mencari-cari pengakuan di luar sana, ya, untuk membuat dirinya tuh aman dan nyaman. Begitu menurut psikologi. Jadinya kita malah kalau ada orang yang begitu, bukannya harus benci, malah kasihan kita itu, ya. Kita harus ya secara pribadi mungkin bisa dikasih tahu, ya. Walaupun dia mau mengikuti atau tidak apa yang sudah kita advisekan, itu urusan dia, yang penting kita sudah menyampaikan untuk kebaikan dia. Gak apa-apa. Dan salah satu ciri dari kedewasaan spiritual adalah, ya, kita lebih mengutamakan untuk introspeksi diri daripada menyalah-nyalahkan orang lain, apalagi ketika pada saat ada masalah, ya. Biasanya diri kita yang asli itu kelihatannya, ya, kedewasaan intelektual kita, kedewasaan emosional kita, kedewasaan spiritual kita itu terlihat dan teruji pada saat sedang menghadapi masalah, ya. Kalau sedang menghadapi masalah, orang cenderung tenang, yakin setiap masalah pasti ada jalan keluarnya dan bisa diselesaikan secara baik-baik, ya, punya niat dan itikat baik, insya Allah, ya, semakin hari kita akan dipersatukan hati kita oleh Allah. Karena dalam hati kita sudah dilepaskan, ya, segala hal-hal yang buruk dalam diri kita. Sebenarnya kalau satu ciri untuk kita self love, mencintai diri sendiri, itu cuma satu sebenarnya, ya, lakukan saja perbuatan baik. Karena pada saat kita melakukan perbuatan baik, ya, itu akan menjadi magnet untuk diri kita. Allah akan hadirkan orang-orang baik yang baru dalam kehidupan kita. Allah akan pertemukan kita dengan lingkungan-lingkungan baik yang baru untuk kehidupan kita. Allah akan datangkan, ya, suasana lingkungan yang baik yang bisa menyelamatkan dunia akhirat kita. Dengan cara apa? Lakukan perbuatan baik. Karena pada saat kita melakukan perbuatan baik,
perbuatan baik kita itu menjadi sebuah vibrasi atau getaran yang bisa memancarkan ke orang-orang di sekeliling kita. Maka kalau kita memandang diri kita ini, ya, insya Allah kita itu baik, konsep diri kita sudah benar, sudah selesai dengan diri kita sendiri, ya, insya Allah itu akan mempengaruhi cara pandang kita juga kepada orang lain, ya. Kita pun akan lebih melihat orang lain dari sisi baiknya kalau kita sudah selesai dengan diri sendiri. Kalau kita masih belum selesai dengan diri sendiri, itu cenderung melihat orang lain dari sisi buruknya saja, gitu. Karena apa? Karena itu sangat relate dengan bagaimana diri sendiri memandang diri kita, ya. Maka mari kita minta pertolongan dari Allah untuk selalu menjaga kita selalu ada di dalam kebaikan. Insya Allah akan menjadi magnet, segala yang baik akan datang bertubi-tubi ke dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah pengingat, ya, terutama untuk diri kita sendiri. Salah satu yang membuang-buang energi itu apa? Coba kita cek, ya. Biar ibu-ibu itu masuk IWAKI, ya, apalagi ketuanya itu seorang profesional hipnoterapis, gitu ya, harus ada manfaatnya, gitu. Jangan sama aja sama sebelum masuk IWAKI, ya. Jadi mari kita cek diri kita, ya, apakah masih ada sesuatu hal yang terkait dengan masa lalu yang masih nyantol di dalam diri kita, yang ketika kita ingat itu orangnya atau peristiwanya ada rasa tidak nyaman dalam diri kita, ya. Kalau masih ada yang seperti itu, berarti kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Kalau masih ada kecemasan, kekhawatiran tentang masa depan kita, berarti kita pun belum selesai dengan diri kita sendiri. Karena kalau kita dianggap selesai menurut ilmu psikologi, neuroscience, fisika modern, yang menurut ilmu Islam, yang orang-orang yang selesai dengan dirinya sendiri adalah ketika energinya utuh, penuh, tidak tercecer dengan masa lalu dan masa depan. Akhirnya pada saat ini, di sini, kini, saat ini, di sini, kini, ya, bisa utuh kebahagiaan kita, ya, utuh merasakan kebahagiaan kita bersama dengan siapa pada saat ini sekarang. Kalau pikiran kita masih di masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, sebenarnya kalau menurut ilmu Islam, mohon maaf ya Bu Revi, ya, disesuaikan dengan karena suka otomatis, ya. Jadi orang yang selesai itu maksudnya kemanapun, bersama dengan siapapun, ya. Kita yang terlihat dari diri orang lain adalah kebaikannya.